Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanum Kusuma Dewi dengan NIM 214110406065 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ellen Prima SPSI MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak usia dini. Untuk itu saya mohon teman-teman silahkan menyimak videonya. Perkembangan anak usia dini, pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini memiliki perbedaan di mana pengertian pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif atau dapat dihitung dengan angka. Apa sih contoh dari pertumbuhan itu? Misalnya, ada bertambahnya tinggi badan seorang anak, kemudian bergantinya perubahan gigi susu seorang anak menjadi gigi dewasa. Adapun bertambahnya diameter lingkar kepala seorang anak, dan yang dinamakan perkembangan adalah proses perubahan fungsi yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Adapun contoh dari perkembangan yaitu yang pertama, perkembangan berbicara, di mana bertambahnya kosakata seorang anak dari usia 1 tahun, 2 tahun dari anak yang baru bisa babbling atau menirukan perkataan orang dewasa, kemudian akan bertambah kosakata yang dia memiliki pengucapan kosakata baru akan semakin jelas seiring bertumbuhnya seorang anak tersebut. Yang kedua adalah gerak mulai dari perkembangan tengkurap, kemudian merangkak, duduk, berdiri, jalan, dan berlari, di mana seorang anak usia dini akan mengalami perkembangan tersebut. Setiap anak pasti akan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan karena keduanya adalah hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, adakah yang membedakan anak yang satu dengan yang lainnya? Tentu ada, di mana yang pertama kondisi fisik anak ketika lahir dari ibunya sendiri memiliki perbedaan bentuk ketika lahir kondisi fisik. Setiap anak akan berbeda. Yang kedua adalah kesehatan dan gizi seorang anak. Bagaimana orang tua tersebut menjaga kesehatan anaknya dan memberikan gizi yang cukup kepada anaknya itu akan berpengaruh kepada perkembangan seorang anak. Yang selanjutnya adalah pengasuh dan perawatan yang diberikan oleh orang tua. Hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Bagaimanakah anak bertumbuh dan berkembang? Anak usia ini berkembang melalui beberapa tahapan, di mana masing-masing tahapan tersebut memiliki tugas dan perkembangan kebutuhan yang berbeda pula. Di antaranya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Dari saya kutip ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Di mana faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada yang pertama faktor bawaan atau gen, kemudian kondisi ibu selama mengandung atau selama hamil. Apakah ibu tersebut makan makanan bergizi atau kalorinya terpenuhi dengan cukup seperti itu. Yang ketiga faktor kelahiran. Apakah anak tersebut lahir dengan proses persalinan normal? Apakah anak tersebut lahir dari proses kelahiran sesar? Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Kemudian faktor pasca kelahiran dan faktor asupan. Kecukupan gizi, anak yang kurang gizi akan mengalami stunting ataupun asupan kecukupan gizi kurang. Selanjutnya faktor eksternal atau faktor dari luar diri
juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak usia dini. Yang selanjutnya 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Apakah kalian mengetahui kapan 1000 hari pertama kehidupan seorang anak itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya? Harapan 1000 hari pertama kehidupan anak itu terbagi menjadi 3 fase. Penting di mana fase penting 1000 hari pertama terbagi menjadi 270 hari. Selama masa kehamilan atau saat ibu mengandung 730 hari, setelah akhir lahir ke dunia atau 0,0 sampai 2 tahun. 1000 hari merupakan periode kritis tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhi kualitas kesehatan seumur hidupnya. Jadi bagaimana orang tua memberikan gizi yang cukup, perawatan yang cukup kepada anaknya? Pada 1000 hari pertama itu akan berpengaruh terhadap kesehatan dan pertumbuhan seorang anak usia dini. Apabila pada 1000 hari penghidupan anak berjalan dengan baik, maka ketika dewasa nanti kualitas kesehatannya akan baik juga seperti itu. Kemudian, di dalam 1000 hari pertama kehidupan anak diperlakukan gizi yang tepat dengan jumlah yang seimbang agar 1000 hari tersebut kehidupan anak dapat berjalan dengan baik. Jika tidak, maka perkembangan fisik anak tidak optimal. Akibatnya adalah tubuh tidak tumbuh secara optimal atau anak akibatnya adalah nanti pada saat dewasa akan mudah terkena penyakit metabolisme seperti hipertensi, diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan penyakit stroke. Kemudian juga apabila gizinya tidak seimbang, maka otak tidak akan berkembang secara maksimal. Pada berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan ukuran dan bentuk otak anak usia dini. Dapat dilihat pada gambar. Hai, ada ukuran otak anak usia dini 3 tahun yang normal atau mengalami kelainan. Anak yang memiliki kelainan pada otak ini berhubungan dengan kesehatan dan gizi, di mana kesehatan gen dan gizi anak tersebut tidak terpenuhi secara cukup atau secara baik. Yang kedua, jika anak mengalami perbedaan tersebut tidak terstimulasi dengan baik, maka akan terdapat pengaruh di salah satu atau di beberapa aspek perkembangannya. Selanjutnya, tahukah di antara otak manusia itu terdapat 2 belahan, yaitu otak kiri dan otak kanan, di mana otak kiri itu berkaitan dengan angka, kata garis, analisis, logika, daftar hitungan. Kemudian pada otak bagian kanan adalah berkaitan dengan konseptual, irama, gambar, dimensi, imajinasi, dan melamun. Jika ketika anak kita otak kiri lebih dominan nih, berarti dia kegiatan yang berkaitan dengan kognitatif sangat dominan. Ketika otak kanan yang lebih dominan, berarti dia lebih menyenangi kegiatan yang berbau seni, seperti optimal. Apa sih yang dibutuhkan teman? Pertama dari fisik atau biologisnya, nutrisi harus terpenuhi. Kemudian kebutuhan imunisasi harus cukup, kebersihan dirinya dan lingkungan. Itu semuanya harus terpenuhi dengan baik agar kebutuhan fisik dan biologisnya dapat berkembang secara optimal. Kemudian kebutuhan kasih sayang menciptakan rasa nyaman, bahagia, dilindungi, disayangi, dihargai, diterima, kelebihan dan kekurangannya, dianjurkan mengekspresikan emosi yang tepat. Di mana ketika anak dalam keadaan atau kondisi yang aman dan nyaman, maka pertumbuhannya akan berkembang secara optimal. Teman-teman, berbeda dengan anak yang mengalami tekanan. Ketika anak mengalami hambatan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya,
Yang ketiga, kebutuhan stimulasi melalui berbagai aktivitas yang melibatkan panca indera sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan berkelanjutan. Jadi ketiga faktor ini, fisik, biologis, kasih sayang, dan stimulasi itu harus dikembangkan secara optimal agar pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini juga dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tahapan usianya. Begitu teman-teman, terima kasih. Sekian pemaparan mengenai perkembangan anak usia dini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.